Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh jamaah haji Hulu Sungai Tengah tahun keberangkatan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kami sampaikan hasil rapat tim pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dan diputuskan sebagai berikut. Yang pertama, jamaah haji berkumpul di Masjid Agung Riyadus Shalihin Barabai pada hari Senin atau subuh Senin tanggal 27 Mei 2024. Paling lambat berkumpul di Masjid Agung jam 3.30 WITA. Cepatnya terserah sampean sabarataan. Yang penting jam 3.30 sudah kumpul di Masjid Agung. Untuk acara pelepasan jamaah haji Hulu Sungai Tengah, pelepasan dilaksanakan secara ringkas. Mungkin ada sedikit pengantar, kemudian doa safar dan azan. Jadi paling lama kurang lebih 15 menit acara pelepasan, itu paling lama. Kemudian yang kedua, jamaah haji yang datang ke Masjid Agung langsung menuju mobil bis yang telah ditentukan penumpangnya dan diarahkan oleh petugas yang telah ditunjuk. Daftar penumpang akan kami bagikan melalui WA Group jamaah haji yang sudah ada. Jadi nanti kami belum bisa membagikan jumlah penumpang di dalam bis. Kita menunggu dari bagian Kesra dulu ke hari ini ke Banjarmasin, memastikan bisnya kapasitas berapa dalam satu buah, ada yang 32, 33, itu yang belum pasti lagi. Kalau itu sudah jelas, itu akan kami bagikan di grup, insya Allah. Jadi sampean bisa nanti memeriksa daftar penumpang di mana bis berapa pian, bis 1, 2, atau 3, atau seterusnya. Karena bis yang disediakan oleh Pemda itu sebanyak 9 buah, kemudian Toyota Hiace itu ada 2 buah untuk lansia dan jamaah haji yang memakai kursi roda beserta pendampingnya. Kemudian yang ketiga, mobil pengantar jamaah haji yang bisa masuk ke halaman Masjid Agung pada waktu mengantar keluarganya, mengantar sampian adalah mobil yang punya stiker ini. Ini akan kami bagikan ketika Bapak Ibu atau keluarga sampian mengantar tas koper besar ke gedung PLHOT nanti. Dan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 itu kan ada mengantar. Jadi akan kami serahkan ini dan beberapa kelengkapan lain. Jadi hanya ini yang bisa masuk ke halaman Masjid Agung. Kemudian setelah menurunkan jamaah haji, mobil ini akan langsung menuju ke tempat parkir. Yang punya stiker diarahkan parkirnya di bekas gedung Pengadilan Agama yang sudah dihancurkan, ex Pasar Wadai Ramadan tadi, di dekat Masjid Agung, di sampingnya KUA Barabai yang dulu. Nah, di situ nanti parkir yang punya stiker. Setelah itu jam 4 rombongan sudah start dari Masjid Agung. Jadi jam 4 subuh itu sudah jalan. Jadi tidak ada menunggu jamaah lagi. Kemudian karena rombongan kita cukup panjang, insya Allah rombongannya akan dibagi, konvoynya itu dibagi dua. Itu saran dari pihak kepolisian agar konvoy kita tidak terlalu panjang. Nah, itu nanti akan diatur oleh petugas. Kemudian jam 5 insya Allah, ya kurang lebih jam 5 WITA, kita akan tiba di Masjid Humasa Rantau, masjid di dalam kota, bukan masjid yang di Nurul Falah lain, itu yang di bundaran, karena kalau di sana itu banyak jamaah atau masyarakat umum yang singgah. Kalau Masjid Humasa seperti tahun yang lewat itu Masjid Pancasila dahulunya, itu lapangan parkirnya luas dan orang umum itu jarang masuk ke sana, kecuali lingkungan sekitar. Nah, jadi kita sampai di sana kurang lebih jam 5, kemudian kita sholat subuh,
Mudah-mudahan bisa salat subuh berjamaah, kemudian makan pagi, snack, serta istirahat. Ini waktunya kurang lebih 1 jam, 1 jam lebih lah. Setelah itu kita jam 7 kita rombongan akan kembali berangkat menuju embarkasi Banjarmasin. Jam 7 kita sudah berangkat. Berarti kurang dari jam 7 sudah masuk mobil, diarahkan oleh petugas, jam 7 Wita kita berangkat. Kemudian jam 9 mudah-mudahan tidak ada halangan. Jam 9 Wita kita diperkirakan akan tiba di asrama haji embarkasi Banjarmasin. Memang di dalam jadwal yang kami bagikan penerimaan jamaah itu jam 10. Tapi informasi terakhir dari sekretaris panitia penyelenggara ibadah haji Kalimantan Selatan embarkasi Banjarmasin, kita dimajukan 1 jam. Jadi pas saja kita kalau jam 9 sudah tiba, mungkin langsung acara penerimaan di sana. Kita mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh asrama haji embarkasi Banjarmasin. Kemudian yang ke-8, tas koper, maksudnya adalah tas besar jamaah haji dikumpulkan di kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 mulai jam 9 sampai jam 15. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, koper besar yang terkumpul itu akan diantar ke asrama haji pada hari Minggu tanggal 26 Mei jam 10 Wita dan sampai di asrama haji diperkirakan jam 15 atau jam 3. Bagi jamaah haji yang akan berangkat dari Banjarmasin, karena kita tahu jamaah haji yang di Banjarmasin, mulai Banjarmasin, jamaah haji Hulu Sungai Tengah, itu ada 6 orang, 2 orang di Banjarbaru, itu bisa menyesuaikan. Artinya tas sampian, kumpulkan juga ke asrama haji pada hari Sabtu itu. Nah, habis tengah hari itu tunggu aja kawan-kawan kami dari Pak Haji Kaspol yang akan datang ke sana menyertai 2 buah truk yang akan membawa tas koper pian. Jadi tunggu kurang lebih jam 15-an atau jam 3 itu. Antara jam 2 atau jam 3 sampai. Jadi pian berbarengan masuknya dengan rombongan tas koper besar dari Barabai. Nah, jadi kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang berangkatnya tidak melalui Barabai bisa memperkirakan untuk penyerahan di asrama haji langsung. Kemudian yang ke-9, penanda tas kabin, nah koper kecil, berupa stiker yang sudah dilaminating dan pita warna sesuai identitas rombongan. ID card jamaah haji serta stiker mobil pengantar jamaah haji akan kami serahkan pada waktu penyerahan koper besar. Penyerahan koper besar itu bisa kalau tidak sampian sendiri menyerahkan, bisa diwakilkan kepada keluarga sampian. Nah, termasuk penerimaan ini. Nah, kemudian koper besar sampian itu akan kami berikan penanda seperti ini sesuai dengan yang kami edarkan kemarin. Ada rombongannya kan rombongan 6 misalnya. Nah, ini warnanya putih. Kemudian rombongan 5 warnanya hijau. Macam-macam warna sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan. Rombongan 4. Tapi ini kan tanggung jawab kami. Begitu sampian menyerahkan koper besar ke sini, kami pasangkan ini. Nah, termasuk juga penanda berupa pita. Nah, pita seperti ini juga kami yang memasang. Jadi pian kada usah memikirkan, kada usah memasang tanda di tas itu boneka yang ganal-ganal. Karena pagat jadi tetak orang atau kayak apakah dan susunan tas tunggal nih. Ulun lihat tuh ada boneka yang ganal-ganal dipasang sampian. Jadi jangan sampai itu mengganggu susunan tas koper di dalam truk ataupun di bagasi pesawat. Itu bisa dipotong orang kalau terlalu besar. Jadi cukup mungkin tanda seperti ini sudah kami siapkan. Nah, kami yang memasangnya. Pita ini kami yang mengikatkan di tas pian. Mungkin di tas kabin kami berikan juga ini. Nah, jadi pian kada perlu repot-repot berganal-ganal tanda di tas sempian. Nah, itu akan kami siapkan. Kemudian ID card jamaah itu akan kami serahkan kepada keluarga sempian yang mengantar atau sempian langsung mengantar pada hari Sabtu itu. ID card yang sudah kami cetakkan, sudah kami laminating, itu akan kami serahkan pada hari Sabtu itu kepada sempian atau keluarga pian yang mengantar koper besar itu. Kemudian berikutnya, bagi jamaah haji yang memakai kursi roda, nah, maka harus pian packing dahulu, diikat baik-baik, diikat rapi-rapi,
diberi identitas itu nama sampian, nomor paspor, kloter 12, embarkasi Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, diberi tanda itu supaya jangan hilang. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa eh, yang memakai kursi roda dipakai dari sini. Itu kami ralat kembali bahwa kursi roda itu akan di-packing berbarengan dengan tas koper besar. Karena itu akan ketemunya dengan sampian ketika sampai di Mekah atau di Madinah. Di Mekah lah, karena kita gelombang kedua. Di gedung hanya ketemu dengan kursi roda. Kemudian untuk pergerakan sampean yang memakai kursi roda, baik kita di Masjid Agung ataupun ketika kita beristirahat di Masjid Humasa Rantau, itu dari Dinas Kesehatan sudah menyediakan 2 buah kursi roda. Nah, kalau pian kada tahan berjalan jauh, ada kursi roda disediakan 2 buah. Jadi ada petugas kena yang mengantar apa pian hendak buang hajat ke WC kah atau ke masjid, itu ada kursi roda disediakan. Jadi pian kada usah repot memikirkan itu. Jadi di Masjid Agung ketika pemberangkatan sudah disediakan 2 buah kursi roda itu. Nah, jadi pian harus memikirkan. Karena kalau sampian membawa kursi roda, itu tidak bisa masuk ke pesawat. Karena kursi roda kita ini tidak bisa masuk ke dalam lorong di pesawat, karena lorongnya itu kecil. Di sana di pesawat itu ada kursi roda khusus, yang kayak kursi roda traveler itu kecil kursi rodanya. Nah, jadi kursi roda kita ini tidak bisa masuk. Jadi sudah, untuk itu jangan khawatir sampian, kursi roda itu akan digunakan untuk aktivitas pian di tanah suci nanti. Itu yang diperlukan. Di packing saja, diserahkan, diberi identitas seperti yang disampaikan tadi untuk kursi rodanya. Kemudian kami sampaikan pula kepada Bapak Ibu jamaah haji untuk kembali menyampaikan yang kami sampaikan ini, terutama kepada ketua rombongan, ketua regu, sampaikan kepada anggota regu pian, anggota rombongan pian yang selama ini belum memakai HP Android sejenis ini. Nah, karena ada informasi masih ada jemaah kita yang belum familiar, belum bisa memakai HP seperti ini. Kemungkinan informasi seperti ini kami sampaikan melalui baik surat pemberitahuan ini kan harus sampai ke Sidin. Jadi pian telepon aja, pian teleponkan beritahukan bahwa teknis pemberangkatan kita seperti ini, seperti yang dalam video kami sampaikan seperti ini. Nah, jadi ulun harapan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kepada anggota ragu, anggota rombongannya yang belum mempunyai HP Android yang tidak bisa dihubungi melalui WA grup kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan kepada sampean sabaratan. Untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan karena terutama yang pembagian mobil tadi. Selanjutnya ada satu yang terlewat. Jamaah haji yang datang ke Masjid Agung ini tidak kami masukkan ke dalam masjid seperti yang lazim kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya jamaah haji kami kumpul di dalam masjid, kemudian keluar di teras kami baris perombongan. Tahun ini begitu sampian datang ke Masjid Agung pada subuh itu kami langsung masukkan ke dalam bis. Nah, karena di dalam bis itu nanti ada nomornya, kami kasih nomor 1, 2, 3 sampai nomor 9, 10, 11 bis saya. Dan itu nanti akan kami tempelkan di bis itu, daftar penumpang di bis itu. Selain sampian di grup kita ada, di dalam bis nanti akan kami tulis, di luar itu kami tempelkan daftar penumpangnya. Nah, jadi itu yang pian ingat, nomor bis pian, nomor berapa nanti. Nah, itu yang pian ingatkan. Kemudian kami harapkan nanti, setelah sampean itu masuk ke dalam bis, ada usah lagi turun naik. Kalau ada keluarga di luar, turun pulang pian. Akhirnya kita karena aspek keamanan sampian itu kami jaga benar. Karena ini kan menyebar ke 11 buah bis. Itu yang akan menyebar. Jadi keamanan sampian kalau sampian turun naik, keluar masuk di dalam bis, kalau sudah masuk, ini akan membuat penjaga keamanan kita dari Satpol PP, dari kepolisian, juga dari kami akan kerepotan. Kecuali Bapak Ibu ada hajat, misalnya buang air kecil, ke WC, dan sebagainya. Itu pun jangan sendiri, nanti ditemani. Jangan sendiri. Ini untuk ketertiban kita bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal lain yang masih belum jelas, nanti kita diskusi ditanyakan di grup. Tapi untuk sementara grup ini kami kunci selama 1 hari ini dulu. Supaya pian
mencermati betul isi surat yang telah kami sampaikan di grup itu. Baca betul-betul, kemudian dengarkan betul-betul penjelasan kami melalui video ini. Setelah pian menyelesaikan itu, membaca dan melihat video ini, nanti akan kami buka komentar di grup itu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudahan sampian memahami apa yang kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.